Fakta banyaknya tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID-19 yang justru tidak masuk daftar penerima vaksin tahap pertama memicu keprihatinan Ikatan Dokter Indonesia. IDI Jawa Timur pun mengimbau para nakes yang masuk tahap pertama penerima vaksin memanfaatkan kesempatan dengan menjaga kesehatan secara maksimal. Senin, 18 Januari 2021, terpantau sebanyak 4 tenaga kesehatan penerima vaksin COVID-19 yang melakukan vaksinasi di Puskesmas Medokan Ayu ini. Para penerima vaksin ini harus melalui 4 tahapan, dimulai dari pendataan ulang para penerima vaksin dengan menunjukkan etiket vaksinasi yang didapat dari BPJS Kesehatan. Setelah itu, penerima vaksin melewati screening meja 2, yakni pemeriksaan tekanan darah dan wawancara riwayat kesehatan penerima vaksin COVID-19 ini. Yang memenuhi syarat screening ini langsung menerima suntikan vaksin COVID-19. Rosalina, karyawan salah satu laboratorium kesehatan di Surabaya ini, mengaku mantap dan senang telah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini. Saya udah dikasih tahu ada seperti kayak Webex gitu, kayak penyuluhan kalau vaksin ini tuh aman, dan menurut saya lebih baik menggunakan vaksin supaya antibodinya juga semakin kuat dan juga terhindar dari COVID sih. Dari isu-isu negatif tentang vaksin Sinovac ini gimana? Ya, isu-isu negatif kan belum tentu benar juga, belum tentu ada penelitian yang mendukung berita negatif itu. Jadi saya lebih percaya dengan penyuluhan yang diberikan oleh dokter-dokter sih. Berbeda dengan Rosalina, kenyataan sedikit mengecewakan diterima Supriyanto. Salah satu staf Rumah Sakit Onkologi Surabaya ini harus menunda suntikan vaksin COVID-19 karena tekanan darah hasil pemeriksaan kesehatannya ternyata di atas rata-rata. 168. Mas, ini kenapa kok ditunda vaksinnya? Karena tensi saya tinggi, kemarin begadang sama minum kopi. Jadi tensi tinggi 140, 90, seharusnya 120 baru 80. Oke, saran dari petugas medis gimana? Untuk sarannya besok pagi kembali lagi jam 9. Sebelum itu apa yang dilakukan? Untuk sebelum itu kita harus istirahat dulu, minimal 1 hari atau 2 hari. Fakta menarik justru dialami bagi pelaksana vaksinasi. Banyak dari mereka yang belum terdaftar sebagai penerima vaksin COVID-19 pada tahap pertama ini, seperti yang dialami Dr. Safitri Ayuning Tias dan Eni Mudayanti yang mengaku belum masuk dalam daftar penerima vaksin COVID-19 pada tahap pertama di Surabaya ini. Padahal keduanya adalah tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi. Jujur, saya ingin segera divaksin, karena saya ingin melindungi orang di sekitar saya ya. Kebetulan pekerjaan saya juga termasuk yang beresiko tinggi. Tapi bila saya belum dapat jatah gelombang ini, saya bisa bersabar untuk dapat gelombang berikutnya. Saya cek lewat NIK, itu saya mendapatkan vaksin sebagai penerima vaksinasi sebenarnya. Tapi saya menunggu dari SMS dari BPJS. Saya ya berharap sih dapat, soalnya untuk sistem kekebalan tubuh saya. Soalnya saya selain pelayanan, saya juga sebagai tim perujuk, saya sebagai tim sweeper. Nah, perujuk itu ya saya merujuk pasien yang COVID. Nah, terus sweeper itu juga saya sebagai petugas sweeper, jadi saya juga melayani pasien-pasien yang konfirm, yang kontak erat, sama yang suspek. Ketua Ikatan Dokter Jawa Timur, Dr. Sutresno, prihatin dengan banyaknya tenaga kesehatan sebagai pelaksana vaksinasi, justru tidak mendapat suntikan vaksin COVID-19 pada tahap pertama ini. Perlu adanya evaluasi sistem vaksinasi COVID-19 bagi yang berhak menerimanya agar pelaksanaannya lebih efektif dan akurat. Hanya beberapa orang saja, itu lama. Kenapa? Nunggu SMS dari sentral. Lah kalau beberapa puluh orang aja demikian ruwetnya, apalagi 1, juta tenaga kesehatan. Apalagi puluhan juta berikutnya, atau ratusan juta rakyat. Saya tidak bisa bayangkan kalau sistem ini tidak disesuaikan. Ya kan? Sehingga kita merasakan sendiri sekarang, dokter perawat yang mengurusi pasien, dokter perawat yang menyuntik justru tidak mendapatkan vaksin gara-gara belum menerima SMS. Ya kan? Dan ini kan
Ini saya tidak bisa apakah ini lucu atau menggelikan atau bagaimana. Faktanya adalah seperti itu. Puskesmas Medokan Ayu Surabaya ini adalah satu dari 109 Fasyankes di Surabaya yang dipersiapkan pemerintah kota Surabaya untuk pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan sejak Jumat 15 Januari 2021. Surabaya mendapat jatah sebanyak 33.420 vial vaksin pada tahap pertama ini. Heru Dwi Sudarmanto, Agadipa, Surabaya.